Cerita ini berjudul Pohon Keramat. Di sebelah barat kampung ada gunung yang tidak begitu besar. Disebut gunung barangkali tidak tepat karena areanya terlalu kecil. Lebih tepatnya disebut bukit. Tapi penduduk kampung sejak dulu sampai sekarang menyebutnya dengan Gunung Beser. Mereka dari kakek, nenek, sampai anak-anak hafal cerita keangkeran Gunung Beser. Saat penduduk Belanda, di kampung saya ada seorang tokoh yang melawan Belanda dan berjuang sendirian tanpa pasukan. Orang tersebut bernama Jaya Sakti. Tentu saja tokoh ini menjadi incaran Belanda untuk ditangkap dan dipenjarakan. Kata orang-orang pintar, Jaya Sakti bersemedi dan tubuhnya menjadi pohon harum yang baunya dibawa angin ke sekitar gunung. Selain itu, konon mereka takut masuk ke dalam gunung karena dahulu ada beberapa orang pencari kayu bakar nekat masuk ke dalam. Akan tetapi, dia bernasib seperti pasukan Belanda dan centeng-centeng Demang itu, tidak bisa kembali. Sejak saya ingat, cerita yang diketahui seluruh penduduk kampung juga meliputi karisma Gunung Beser. Tiap malam tertentu, katanya dari Gunung Beser keluar cahaya yang begitu menyejukkan. Hanya orang tertentu yang melihat cahaya itu. Konon, seseorang dapat melihat cahaya itu dengan mata batinnya. Ia termasuk orang yang bijaksana dan tinggi ilmunya. Apabila ada seseorang saja dari seluruh penduduk kampung yang bisa melihat cahaya itu, artinya Mbah Jaya Sakti. Begitu penduduk menyebut penghuni Gunung Beser melindungi kampung. Akan tetapi, ada orang yang sembrono melanggar keheningan Gunung Beser. Mbah Jaya Sakti bisa marah. Jangankan menebang pohon tanpa izin, masuk saja ke dalam gunung akan kualat. Bisa-bisa dianggap mata-mata Belanda oleh Mbah Jaya Sakti. Itulah sebabnya penduduk kampung begitu takut mengganggu ketenangan Gunung Beser. Sejak umur 5 tahun, saya sering tidur di rumah kakek. Saya selalu berharap begitu turun dari rumah, bisa melihat gunung itu bercahaya. Selesai sholat, kakek biasa mengontrol air sawah. Saya menyukai kesegaran air dan udara itu. Tidak jarang saya mandi di pancuran sawah. Bagi sawah-sawah di kampung saya, air tidak mesti diperebutkan. Mata air yang berada di kaki gunung mengalirkan sungai yang lumayan besar. Selain itu, masih banyak mata air kecil yang dipakai penduduk sebagai pancuran. Oleh karena itu, belum pernah ada berita para petani berkelahi karena berebut air. Kakek dan para petani lain juga sering mengontrol sawah pagi-pagi. Mereka bukan mengontrol takut sawah kekeringan, tetapi memeriksa kalau ada urugan kecil atau lubang-lubang yang dibuat ketam, atau siapa tahu ada berang-berang yang menyerang kolam. Berang-berang itu akan diburu oleh orang sekampung. Mereka menghisap seluruh lubang yang ditemui. Bila ada buruannya yang keluar, orang-orang mengejar sambil berteriak-teriak. Tentu, pemukul tidak ketinggalan ikut beraksi. Sekali berburu, puluhan tikus atau berang-berang bisa didapatkan. Bulan panen tiba, setiap petani yang punya sawah luas akan mengadakan syukuran. Para tetangga diundang, ikan ditangkap atau ayam disembelih. Saya selalu senang. Selain sering dibawa kakek ke tempat syukuran, saya senang dengan hari-hari di sawah. Anak-anak seluruh kampung mengalihkan tempat bermain ke sawah. Ada yang membuat baling-baling, bermain musik dengan trompet-trompet kecil dari batang padi, atau berburu burung beker. Saya pernah mengikuti seluruh permainan itu. Saya bermain dengan anak dari kelompok mana saja. Setiap sore kecuali hari Jumat, anak-anak belajar mengaji di masjid. Kakek awalnya mengajar, tapi akhirnya diteruskan oleh Kang Hasim. Sebelum sekolah, setiap malam kakek mengajar saya. Pulang dari mengontrol sawah, saya diajak kakek jalan-jalan ke pasar yang buka seminggu sekali. Saya merasa waktu itu kakek adalah orang yang dihormati oleh penduduk kampung. Siapapun akan mengangguk hormat apabila bertemu kakek. Sering kakek juga diminta mengobati orang-orang yang sakit. Apalagi bila sakit itu karena makhluk halus yang main-main. Perkenalan kampung saya dengan dunia luar menyadarkan penduduk bahwa di luar sana sudah banyak yang terjadi. Kebutuhan hidup semakin meningkat. Bila panen tiba, undangan syukuran semakin jarang. Panen pun hanya dilakukan oleh segelintir orang, tidak lagi merupakan pesta kampung.
Para lulusan sekolah dari kota merencanakan untuk membuat pertanian terpadu di kaki gunung dengan melibatkan seluruh penduduk. Perselisihan antar penduduk mulai terasa ketika penggerak pembangunan yang merupakan lulusan sekolah dari kota itu merencanakan untuk membuka sebagian Gunung Beser untuk perluasan lahan pertanian dan kebutuhan pabrik. Banyak penduduk yang tidak setuju, akan tetapi tidak sedikit yang mendukungnya. Semakin banyak penduduk yang mendukung pembukaan Gunung Beser. Mereka tahu bahwa kakek adalah kunci dari masalah ini. Penduduk yang tidak setuju dengan pembukaan Gunung Beser hanya akan mendengarkan apa yang dikatakan kakek. Besoknya, saya baru tahu bahwa kakek menyetujui pembukaan sebagian Gunung Beser. Saya kurang mengerti apa yang dikatakan kakek. Ketika malam besoknya, kakek bercerita bahwa Mbah Jaya Sakti dan keangkeran Gunung Beser itu tidak ada. Pembukaan kaki Gunung Beser itu akan dilakukan dengan bergotong royong. Bantuan tenaga dan dana besar dari pihak pabrik disambut masyarakat. Para penggerak pembangunan itu mendapat pujian dari hampir seluruh penduduk kampung. Mereka dibicarakan di setiap pertemuan resmi dan tidak resmi. Kakek meninggal tidak lama kemudian. Kematian kakek tidak mendapatkan perhatian yang besar dari penduduk. Saya sedikit cemburu kepada penggerak pembangunan yang sudah mencuri perhatian penduduk dari kakek itu. Kecemburuan itu bisa diredam karena saya sudah masuk sekolah menengah mengagumi juga apa yang mereka lakukan. Sarana-sarana umum dibangun, banyak rumah memiliki pesawat televisi, tempat-tempat pertanian baru dibuka, rumah-rumah dibangun, perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan mata air besar dibangun. Izin-izin pengelola Gunung Beser semakin banyak dimiliki orang. Pohon-pohon besar ditebang, yang tidak punya izin berdagang kayu sembunyi-sembunyi. Gunung Beser bercahaya siang malam. Sinar matahari memantul dari bangunan-bangunan dan daerah-daerah kering. Malam bercahaya oleh semaraknya listrik. Penduduk kampung, termasuk saya, menyambut kemajuan itu. Mereka, termasuk saya, tidak menyadari bahwa di kampung semakin terdengar berita adanya perkelahian petani gara-gara berebut air. Para remaja putus sekolah kebingungan mencari kerja karena menggarap lahan pertanian yang semakin tidak subur itu terasa rendah. Musim yang datang tidak lagi bersahabat. Tiba-tiba saya merasa bahwa hal seperti itu bukan merupakan bagian dari kampung saya. Kekeringan di musim kemarau dan banjir-banjir kecil di musim hujan tidak lagi asing. Kipas angin dan kulkas menjadi kebutuhan di musim kemarau. Bendungan-bendungan kecil dibangun untuk menanggulangi musim hujan. Tiba-tiba saya merasa bahwa persahabatan dengan alam menghilang dari kamus kampung saya. Kekeringan membakar kampung saya, banyak bangunan dan lahan yang hangus. Saat musim hujan tiba, banjir besar melanda, rumah-rumah hanya kelihatan atapnya. Saya sedang duduk di atas atap rumah ketika bantuan puluhan perahu itu tiba. Saya hanya bisa mencatat peristiwa-peristiwa seperti itu tanpa mengerti apa yang telah terjadi. Satu hal yang pasti, kita harus lebih dekat bersahabat dengan alam agar alam lebih bersahabat dengan kita. Pohon memang keramat, harus dihargai, dihormati, dijaga, dipelihara. Tanpa pohon, bencana alam lebih sering terjadi menimpa kita. Kakek benar, banyak orang cuma merasa pintar padahal tidak.